sesuaikan di mana pose kita membungkuk, mungkin sedikit menundukkan kepala. Di sini sudah ada peregangan di area leher, atau mungkin lebih dalam lagi sehingga peregangan sampai di area punggung, atau mungkin lebih dalam lagi dengan membawa tangannya lebih ke arah depan. Perlahan tegakkan dulu tubuhnya. Silahkan mencari opsi yang dimana paling nyaman dirasakan oleh tubuh. Bila mana ada terlalu terasa tertarik di area kaki bagian belakang, karena di situ ada yang lebih kuat daripada otot, ada tendon di situ dan ligamen, jadi boleh meletakkan handuk atau selimut di bawah lutut, atau boleh sedikit menekuk dua lututnya, atau juga opsi boleh menggunakannya sebagai tali seperti ini. Silahkan mencari pose yang dirasa paling nyaman. Setelah pose sudah diperoleh, saya akan memasang waktu selama 4 menit. Berusaha untuk fokus pada nafas selama 4 menit ke belakang. Beri komitmen. Untuk awal mungkin nggak usah terlalu dalam. Waktu dimulai dari sekarang karena saya lihat sudah semua siap. Silahkan mencari opsi yang dirasa sudah paling nyaman bagi tubuh. Selamat siang teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan beberapa props yang akan kita gunakan untuk beberapa pose ini yang akan kita lakukan bersama-sama. Teman-teman bisa mempersiapkan guling, balok yoga, dan mungkin selimut atau handuk untuk mengarasi lutut. Pose yang akan kita lakukan bersama-sama, yang pertama adalah open wing, di mana pada pose open wing ini akan memberikan peregangan di daerah inner arm dan sampai ke daerah dada atau chest. Kita akan masuk ke pose ini dari posisi berbaring telungkup seperti ini. Kita akan meluruskan tangan yang sebelah kanan ke samping tubuh seperti ini. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan posisi badannya agak digeser ke sisi kiri matras. Kemudian kita gulingkan badan ke arah tangan yang diluruskan, ke arah tangan kanan. Bila dirasa terlalu intens di daerah bahu, teman-teman bisa menurunkan sedikit tangan kanannya di bawah bahu. Seperti ini. Letakkan samping wajah di matras. Untuk posisi kaki yang kiri bisa diluruskan ke belakang sedikit, atau untuk opsi yang kedua bisa ditekuk dengan telapak kakinya menekan pada matras, atau opsi yang ketiga kaki kanan ditekuk seperti ini, jadi seperti posisi bersila. Teman-teman bisa mencari posisi kaki yang paling nyaman. Untuk tangan kiri bisa diletakkan di depan wajah seperti ini atau di belakang pinggang. Apabila dirasa terlalu intens di daerah leher, bisa menggunakan balok dan meletakkan sisi samping wajah di atas balok seperti ini. Teman-teman bisa mencari posisi yang dirasa paling nyaman. Karena kita akan menahan pose ini dalam waktu 2 menit untuk masing-masing sisi. Kita akan diam di pose ini mulai dari sekarang. Kemudian Mas Bayu bagus banget ini ya tadi, begitu melihat jamnya kayaknya dari Mbak Elida masih ada yang kurang, akhirnya diperpanjang untuk sekuensinya bagus, improve-nya bagus. Kemudian orientasi arahnya juga jelas tadi ya. Walaupun mungkin nggak terbiasa dengan yang lain, tapi dengan arahan yang tadi cukup jelas gitu, bisa diikutin sama teman-teman yang lain. Kemudian apa lagi tadi ya? Oh iya,
Yang saya catat tadi ini beberapa yang nggak cuma buat Mas Bayu juga. Kalau teman-teman ada sequence yang rasanya terlupa gitu ya, nggak perlu minta maaf teman-teman, karena pesertanya juga nggak tahu kalau teman-teman lupa sequence gitu. Dibanding membuat kitanya jadi aduh lupa gitu ya, cuek aja, jalanin aja terus selama itu tidak membahayakan gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Anggap aja itu adalah sebuah improvisasi dari sequencing. Ya walaupun grogi tapi saya suka suaranya dia energik dan dia selalu berusaha untuk tertawa menyapa, apalagi ini kelas pagi kan jadi suaranya energik. Kalau untuk Mas Bayu, saya suka sekali dengan suaranya Mas Bayu yang sangat kebapakan dan mengayomi, dan maksudnya nadanya itu juga sangat enak sekali didengar gitu ya. Mungkin saya juga orang Jawa gitu ya, jadi denger-denger logat seperti itu kayaknya feels like home gitu kan. Dan lucu. Itu bagus banget, jadi walaupun katanya grogi atau nggak sarapan atau melo, tapi semuanya dapat sangat tenang banget. Itu merupakan suara dan ketenangan itu tidak dimiliki oleh semua orang, jadi itu merupakan suatu aset gitu Mas Bayu yang bisa ditonjolkan maksudnya. Oke, untuk kadek ngasih cue-nya sangat jelas. Cue itu jadi kayak tangan mana itu sangat jelas dan itu bagus banget. Untuk mengenai yang lainnya saya rasa masih bisa diimprovisasi. Untuk Mbak Vidya oke, semuanya oke, cuman ada satu kata-kata yang kalau ini bagi saya yang mungkin nanti Bu Yuni sih bisa ngasih masukan. Kalau dalam jadi itu ini juga untuk masukan untuk semua orang. Kalau saya kurang menghindari untuk menggunakan kata-kata kalau mau men-challenge diri untuk maksudnya mencoba untuk masuk lebih dalam. Karena kan selalu dalam diri itu kan kita harus mencoba untuk merasa cukup dan untuk membatasi tahu batasan kita. Jadi seandainya misalnya memang mau untuk ada adjust, mungkin boleh bisa dikatakan silahkan melakukan adjustment. Overall sih tapi oke. Suara-suaranya Resi, cara menyampaikan semuanya tenang, oke. Kita kembali untuk sentri, secara teknis semuanya udah dikasih tahu sama Mas Ari ya. Kalau teknis Mas Ari jauh lebih jago dari kita semua, dia udah menjago masalah teknis. Nah, sentri sangat tenang, pembawanya sangat tenang sekali. Cuman yang di sini sentri juga yang harus di-highlight untuk tahu durasi waktunya. Ya, ini juga catatan untuk teman-teman semua. Seandainya kita melakukan satu pose, di depan kan kita menjelaskan nih, memberikan penjelasan. Kalau pose yang kanan kiri, kan kita pasti menjelaskan kan. Yang kanan tuh sudah kita jelaskan dengan sangat lengkap dan sangat detail. Ketika kita masuk pose kiri, kita menjelaskan itu tidak perlu sama persis sedetail yang pertama. Itu satu untuk menghemat durasi waktu kita untuk segera masuk ke pose. Ntar nungguin ngomong kapan nih nggak bel-bel, nggak mulai lagi ininya timernya. Jadi yang kedua itu sifatnya adalah untuk mengingatkan, bukan untuk menjelaskan. Jadi ini untuk catatan untuk semuanya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah melakukan teaching practice-nya. Jujur gitu, karena ini kan sebagian besar dari peserta Titi kali ini itu adalah baru pertama kali ikut Titi saya. Melihat teaching practice itu ada rasa, mungkin seperti Fangni juga tadi sempat sebutkan, kalian sudah bisa membawakan kelasnya dengan sangat baik gitu. Dan ini kalian baru bisa ibaratnya kan belajar hanya 4 hari toh. Di hari kelima itu sudah teaching practice, itu sudah membawakannya dengan sangat baik. Dan meskipun masih membuka catatan, buat saya tidak masalah gitu, karena artinya pada saat kalian membuka catatan kalian tahu apa yang harus diucapkan gitu, dan tahu bagian mana yang perlu dicontek dari buku gitu ibaratnya kan. Dan itu adalah sesuatu yang sudah menunjukkan bahwa kalian sudah bisa memahami dan mengikuti materi yang kami berikan selama 4 hari ini. Dan untuk feedback sendiri, tadi kakak-kakaknya berdua sudah memberikan feedbacknya dengan detail. Jadi saya berikan sedikit feedback secara general gitu ya, secara umum, dan ini berlaku untuk semua kalian. Dan kalian bisa sambil lihat, oh ya tadi saya seperti ini gitu kan. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kalian sudah bisa membawakan kelas dengan sangat baik. Jadi itu sesuatu yang buat saya pribadi dan kakak-kakak mentor di sini sangat membahagiakan dan membanggakan, karena artinya kalian menyimak dengan baik pada saat kelas berlangsung.
Tentu yang pertama yang perlu saya komentari adalah masalah teknis. Karena ini adalah kelas online, tentu memang kalian semua tidak terbiasa dengan kelas online kan. Jadi nggak semuanya sudah biasa dengan kelas online. Dan pada saat kalian memutuskan untuk ikut teacher training ini, tentu tujuannya adalah bukan untuk mengajar gitu kan tadinya, tapi adalah untuk belajar. Jadi saya tahu kalian tidak banyak mempersiapkan gitu, karena memang apalagi ini baru pertama kali. Tadi Mas Ari sudah banyak memberikan catatan untuk masalah teknis online. Jadi tentu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah penempatan posisi kamera. Karena kita ingin pada saat mengajar setidaknya orang melihat bentuk posenya gitu. Jadi di sana perlu diberikan pertimbangan apakah badan saya sudah nampak, terutama target area yang mau saya kerjakan, pose yang mana. Kemudian tentu di sana pengaruh cahaya, apakah di sini membelakangi cahaya, menghadap cahaya. Jadi itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan, terutama bagi kalian yang nanti ke depannya gitu ingin mengajar juga secara online. Itu hal yang penting karena pada saat kalian di spotlight, kalian akan muncul dengan gede di layarnya. Apalagi kalau misalnya layarnya disambungin ke TV misalnya gitu kan. Terus pada saat mereka butuh melihat gerakan kalian, mereka butuh melihat dengan jelas. Kalau layarnya besar, apa yang kalian lakukan itu akan nampak di layar. Karena kan saya beberapa hari ini kan ngomongnya selalu banyak menggunakan istilah anatomi. Jadi saya mengatakan di sana ada quadriceps, hamstring, torso, kemudian thoracic. Kita kan kalian sudah mulai terbiasa mendengar saya ngomong seperti itu. Tapi kalau kalian melihat lagi ke belakang, saya selalu mengatakan, oke, di sini disebut dengan quadriceps atau paha depan. Ini paha belakang atau hamstring. Tidak semua orang tahu apa itu quadriceps. Target area kita sekarang adalah glutes dan IT band. Muridnya bengong, glutes itu sejenis pepes bukan Bu gitu kan? Jadi kita bisa sebutkan istilah yang bisa dipahami secara awam. Kalian bisa menyelipkan istilah anatominya. Jadi misalnya saya mengatakan oke, pose ini target areanya adalah bokong kanan ya, atau samping paha kanan, atau disebut dengan glutes. Di samping paha itu ada namanya IT band ligamennya. Jadi satu, kalian menggunakan istilah yang dipahami. Yang kedua, kalian mengedukasi murid kalian dengan istilah anatomi itu. Bisa mengikuti maksud saya? Karena kan sekarang kalian sendiri dibandingkan hari pertama gitu misalnya kan, kemarin sudah mulai memahami ini namanya glutes, ini namanya IT band, namanya thoracolumbar gitu kan, sudah terbiasa dengan istilah itu. Jadi kalaupun saya ngomong sekarang istilah anatominya, kalian tahu maksud saya apa. Tapi mereka yang ada di kelas kalian belum tentu tahu. Jadi kenapa di awal-awal sebelumnya pun saya selalu mengatakan target areanya selalu menggunakan istilah lebih awam. Begitu ya.